Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang hati yang bergembira. Dimanapun kita saat ini berada, Tuhan mau melihat setiap hati kita dalam keadaan bergembira. Di dalam Tuhan tidak ada kamus untuk bersungut-sungut dan bersedih. Tuhan mau kita selalu bergembira dan selalu bergembira. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang bergembira. Timbul pertanyaan, apa untungnya kalau hati kita bergembira? Saya mau katakan kepada kita, ada dua keuntungan besar yang akan kita dapatkan kalau hati kita selalu bergembira. Mari kita baca firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Keuntungan yang pertama yang kita dapatkan kalau hati kita bergembira, Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ketika kita membaca kalimat firman Tuhan yang berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sudah pasti kita sangat senang sekali mendengar kata-kata firman Tuhan ini. Sebab umumnya manusia itu kalau mendapatkan apa yang dia inginkan, hatinya pasti senang. Hanya saja yang harus kita perhatikan adalah apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, hati kita ini harus bergembira, baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Dari waktu ke waktu, hari ke hari, hati kita ini harus kita jaga. Jangan hati kita ini bersedih, jangan bersusah hati, jangan bersungut-sungut. Sebab apa? Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, pastilah kita banyak melewati proses, banyak menghadapi masalah. Dan proses dan masalah ini bisa saja membuat kita marah, membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita menyimpan kepahitan. Ini yang harus kita perhatikan. Tetapi kalau setiap kita anak Tuhan memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ketika orang membuat kita marah, kita enggak mau terpancing. Kita enggak mau sakit hati. Kenapa? Karena kita mau bergembira supaya apa yang Tuhan janjikan tidak terlewatkan begitu saja. Kalau selama ini apa yang kita inginkan sering sekali tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita dalam keadaan posisi hati yang tidak gembira.
Jadi kalau hati kita tidak bergembira, banyak berkat yang hilang, banyak kesempatan yang hilang, dan kita dirugikan sekali. Itu sebabnya setiap kita anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus bisa mengalahkan semua masalah kita itu, dan kita harus tetap selalu bergembira di dalam Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita bergembira, firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita bergembira, yang sakit itu pasti sembuh. Sebab apa? Kalau hati kita bergembira, sudah pasti imunitas kita kuat. Semangat kita untuk pulih, semangat kita untuk sembuh, itu kuat sekali. Kalau imun kita sudah kuat, itu akan mempercepat kesembuhan untuk kita yang sakit. Apalagi kita yang sehat, kalau kita tetap bergembira, karena imun kita kuat, virus itu bisa dilawan oleh imun kita yang kuat. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau kita selalu bergembira. Keinginan kita dijadikan Tuhan, dan kita dikasih Tuhan kesehatan. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita umat Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, mengerti firman Tuhan ini, jangan lagi kasih kesempatan kepada masalah itu untuk mencuri sukacita yang ada di hatimu. Kita harus jaga betul hati kita supaya tetap bergembira. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, jangan sempat mencuri kebahagiaan, mencuri sukacita yang ada di hati kita. Tuhan mau melihat setiap anak-anaknya dimanapun berada, semua bersukacita, semua bergembira di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.